Hai, kita balik lagi, lanjutin ke part 2 dari membuat jurnal akuntansi dan melihat efeknya ke laporan keuangan. Tadi kita udah belajar membuat 5 jurnal akuntansi. Sekarang kita lanjutin ya, kita finalin nih sampai selesai di part 2 ini. Soal nomor 6 sampai 12. Again, kamu bisa baca ya soal nomor 6 sampai 12 ini. Kemudian kamu pause video ini dan kamu kerjain di bagian accounting model ya di Google Sheet ini ya. Kalau udah, nanti kita lanjutin untuk membahas bareng lagi. Apa yang udah saya kerjain, apakah sama dengan apa yang sudah kamu kerjain. Oke? Sip? Kamu udah lakuin ya? Udah pause, udah bikin jurnal dari nomor 6 sampai 12. Sekarang kita lanjutin ya. Kita lihat di nomor 6 ini selama sepekan ke depan perusahaan mampu menjual seluruh persediaan skincare senilai 10 juta dengan komposisi penerimaan tunai sebesar 8 juta dan piutang pelanggan 2 juta. Jadi jual, dapat revenue 10 juta, tapi 8 jutanya masuk dalam bentuk cash and bank, tapi sisanya 2 jutanya dalam bentuk account receivable atau piutang. Ingat, ketika perusahaan menjual persediaan, selain mencatat penerimaan uang masuk, kamu juga harus mencatat persediaan, karena persediaannya keluar ya, karena udah dikasih barang itu ke pelanggan, sehingga itu dicatat menjadi HPP, atau harga pokok penjualan usaha. Oke, karena ini menjual seluruh persediaan, tadi kita di persediaan punya ada catatan 5 juta, berarti nanti kita lanjutin ke 5 juta. Oke, kita catat dulu adanya kas dan bank ya, masuk, ini soal nomor 6, sebesar 8 juta. Kemudian tadi ada juga piutang ya, karena nggak full pembayarannya itu 8 juta cash dan 2 juta piutang. Kemudian 10 jutanya adalah pendapatan usaha ya, revenue. Kita catat ini sama dengan 10 juta. Kita lihat ya, jurnalnya total debit kreditnya udah oke, udah sama. Kemudian di cash flow-nya ini, di jurnalnya ya ada debit masuk ya 8 juta. Di bagian general ledger kita lihat juga debitnya jadi 21 juta ya. Kemudian di bagian neraca ya, bagian aset ya, kas dan banknya naik jadi 10 juta, ada penambahan 8 juta tadi sebelumnya 2 juta. Kita lihat juga di bagian cash flow statement ya, adanya operasional masuk dari penjualan dari pelanggan sebesar 8 juta sehingga kas akhirnya 10 juta. Oke, tidak lupa tadi kita catat juga adanya biaya HPP ya, karena biaya HPP ini bagian dari X ya. AX itu di bagian debit kalau bertambah ya. Kalau ingat tadi persamaan Axrel ya. Ini juga masih soal nomor 6. Tadi totalnya di inventory persediaan ada 5 juta. Ini kita keluarkan 5 juta dari persediaan menjadi HPP usaha ya. Kita tulis persediaan lagi, kita hapuskan ya persediaannya 5 juta. Nanti bisa teman-teman lihat. Nih, kalau misalnya mau lihat bagaimana alur persediaan itu bergerak, awalnya masuk ya di soal nomor 3, debit 5 juta, tapi di soal nomor 6 ini keluar 5 juta. Sehingga persediaannya ini nanti saldo akhirnya 0. Ya, bisa teman-teman lihat nih, jadinya 0. Nah, di bagian sini, bagian HPP itu ya bertambah 5 juta. Nih, tadi pengaruhnya di bagian income statement ya. HPP usaha itu masuk di bagian income statement, bagian expense. Ya, dan dia termasuknya bagian dari debit. Oke, bagian kas akhir sama, kita masuk ke soal nomor 7. Oke, selama proses penjualan skincare tersebut, perusahaan juga mencatat beberapa pengeluaran seperti operasional, yaitu 1 juta. Kemudian ada beban administrasi sebesar 500.000. Semuanya dibayar secara cash, tunai. Oke, jadi ada operational expense dan juga ada administrative expense. Ya, kita catat karena dua-duanya biaya, ya, mau biaya beban operasional. Ini soal nomor 7 sebesar 1 juta. Kemudian dia dicatat di debit ya, karena itu biaya, expense. Kemudian biaya beban administrasi, ini soal nomor 7 juga, sebesar 500.000. Karena ini bagian dari expense, maka dia dicatatnya di debit karena bertambah. Nah, dia dibayarnya dengan kas dan bank, ya, ini soal nomor 7 juga, sebesar dari 1 juta ditambah 500.000. Kita langsung tulis 1.500.000. Oke, bisa kita lihat efeknya ke T-Journal, kemudian General Ledger, dan laporan keuangan ya. Di soal nomor 7 ini 1.500.000 kas dan bank keluar, ditulis di kredit. Kemudian kas dan banknya juga kreditnya bertambah ya, 12.500.000 sehingga saldonya selisih antara debit dan kredit yaitu sisa 8.500.000. Di sini tergambarkan di bagian laporan keuangan, bagian aset ya, neraca yaitu 8.500.000 dan bisa kita lihat juga di bagian cash flow statement. Karena adanya tadi operasional keluar ya 1.500.000 ya menambah dari operasional keluar sebelumnya sehingga kas akhirnya nih
sama dengan kas dan bank di sini di bagian neraca, yaitu 8.500.000. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Minggu keempat, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 2 juta melalui bank. Oke, ini bisa langsung kita tulis ya, balik lagi ke bagian modeling accounting-nya. Kita ini ada biaya beban pegawai ya, ini soal nomor 8 sebesar 2 juta. Ini let's say di akhir bulan perusahaan langsung membayar ya beban pegawainya, jadi tidak melalui utang dulu dengan kas dan bank ya. Kita lihat lagi nanti apakah benar melalui kas dan bank. Nomor 8 ya melalui bank, betul. Oleh karena itu di bagian T-jurnalnya dia bertambah ya, di bagian kredit 2 juta dan pengaruh juga ke bagian kreditnya di general ledger sehingga saldonya tadi 8.500.000, sekarang tinggal 6.500.000 di bagian neraca, bagian kas dan bank. Ini juga pengaruh ke bagian cash flow statement ya. Tadi di bagian operasional keluar untuk membayar pegawai sehingga kas akhirnya sama dengan saldo kas akhir di bagian neraca atau balance sheet. Karena kita masuk ke soal nomor 9, langsung kita tulis di sini 9, kemudian balik ke e-booknya ini. Keesokan harinya setelah hari gajian, salah satu pelanggan membayar piutangnya sebagian sebesar 1 juta. Tadi pelanggan kalau kita ingat ya di soal nomor 6 itu tadi piutang 2 juta. Tapi di nomor 9 ini bayar piutangnya, tapi nggak semua 2 juta, tapi baru 1 juta. Sehingga kita dapat kas dan bank ya. Bank kita bertambah 1 juta karena pelanggan tadi membayar piutangnya 1 juta dan kas dan bank ini di aset, maka dia ditulis di debit. Sedangkan tadi piutangnya yang awalnya 2 juta ya, itu berkurang 1 juta. Nah, karena piutangnya bagian dari aset, nah dia turun, nah makanya ditulisnya di kredit. Nah, kita lihat juga di sini ya, di jurnalnya bertambah 1 juta, di bagian general ledger juga bertambah di bagian 22 jadi 22 juta, dan di bagian laporan keuangan balance sheet ya, ini menjadi 7,5 juta, sebelumnya 6,5 juta ya. Dan piutang usahanya kita lihat jadi 1 juta, tadinya 2 juta. Nah, kita lihat juga kas akhirnya ya, ada operasional masuk ya sebesar 1 juta tadi ya, terus sehingga kas akhirnya tinggal 7,5 juta.